Kasman, seorang lelaki yang hidup dalam kemiskinan, memutuskan mengambil jalan gelap dengan memelihara tuyul demi kekayaan. Namun, apa yang awalnya tampak seperti solusi berubah menjadi malapetaka ketika persekutuannya dengan setan mulai menuntut tumbal. Istrinya menjadi korban, dan hidup Kasman kembali jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Dalam kisah malam ini, kita akan melihat bagaimana keserakahan dapat menghancurkan hidup seseorang, dan bagaimana persekutuan dengan kekuatan gelap selalu membawa petaka. Jika kalian suka dengan kisah-kisah horor penuh misteri seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Jumat Kliwon agar kalian tidak ketinggalan cerita horor berikutnya. Kasman menjalani hari-harinya dengan berat, tenggelam dalam kemiskinan yang tak berujung. Hidupnya semakin hancur ketika usaha kecil-kecilannya bangkrut dan tak ada lagi harapan. Setiap malam ia termenung, memikirkan nasibnya yang begitu kelam dan bagaimana ia akan memberi makan keluarganya. Hingga suatu hari, seorang tetangga memberi kabar tentang seorang dukun sakti yang bisa memanggil tuyul, makhluk kecil yang bisa mencuri uang dan barang berharga dari rumah orang kaya. Desakan hidup membuat Kasman tak berpikir panjang. Ia mendatangi dukun tersebut di tengah hutan, di dalam sebuah pondok yang penuh dengan asap dupa. Dukun tua dengan mata hitam kelam itu mengajukan perjanjian. Kau akan hidup kaya, tapi ingat, ada harga yang harus kau bayar. Tuyul akan melayani, tapi nyawamu atau orang terdekatmu bisa jadi taruhan, katanya dengan suara serak. Kasman setuju, berharap kekayaan bisa segera datang. Setelah ritual dilakukan, Kasman diberi sebotol kecil minyak dan diminta untuk meneteskan beberapa tetes ke sudut-sudut rumahnya setiap malam. Malam pertama, Kasman melakukan instruksi itu, suasana terasa berbeda. Suara-suara berbisik terdengar dari sudut-sudut rumah, dan angin dingin berdesir. Di luar jendela, bayangan kecil seperti anak-anak berlarian cepat dalam kegelapan. Ini mungkin hanya imajinasiku, pikir Kasman. Namun pada malam kedua, saat ia tidur, ia merasakan sesuatu menarik selimutnya perlahan. Ia membuka mata dan melihat. Di sudut kamarnya, tampak bayangan kecil yang berdiri kaku. Mata merah menyala dari makhluk itu menatapnya lekat. Tubuhnya bungkuk, dengan kepala besar, telanjang, dan kulitnya seputih kapur. Tuyul itu muncul. Makhluk itu berbisik. Suaranya halus tapi menyeramkan. Aku di sini untukmu, Tuan. Aku akan bekerja, tapi aku butuh makanan, jiwa. Kasman merasa merinding, tapi apa boleh buat, ia sudah terikat perjanjian. Keesokan paginya, ia menemukan uang di bawah tempat tidurnya, seperti yang dijanjikan. Uang itu terus datang, semakin hari semakin banyak, membuatnya merasa puas dan terbuai. Namun, malam demi malam, kehadiran tuyul itu semakin jelas. Kadang-kadang tuyul-tuyul itu berlari-lari di lorong rumahnya, meninggalkan suara tawa kecil yang menghantui. Seminggu setelah ritual pertama, Sari, istri Kasman, mulai merasakan keanehan. Ia sering melihat bayangan kecil yang berlarian di kamar tidur, atau mendengar suara tawa lirih di tengah malam. Kasman mencoba menenangkannya, mengatakan itu hanyalah halusinasi. Tapi suatu malam, Sari terbangun dan melihat tuyul-tuyul itu dengan jelas. Ada 3 di antaranya, berdiri di kaki ranjang mereka, menatap dengan mata merah menyala dan senyum lebar yang mengerikan. Mereka berbisik sesuatu yang tak bisa dipahami, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Sari mulai ketakutan, dan kesehatannya perlahan memburuk. Kasman pun dilanda rasa bersalah, tapi kekayaan yang terus mengalir membuatnya tak menghentikan persekutuan itu. Hingga suatu malam, ketika Kasman terbangun dari mimpi buruk tentang istrinya, diambil oleh makhluk hitam besar, ia menemukan Sari sudah tak bernyawa di sampingnya. Matanya terbuka lebar, seolah-olah ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Kasman panik. Ia langsung pergi ke dukun untuk meminta penjelasan, tapi sang dukun hanya tertawa.
Kau sudah tahu risikonya, Kasman. Kau ingin kaya, tapi kau tak siap membayar harganya. Harta itu datang dari darah dan jiwa, dan istrimu telah menjadi tumbal. Setelah kematian Sari, tuyul-tuyul itu semakin sering menampakkan diri. Mereka tidak lagi sekadar berlari-lari, tapi kini sering muncul di tengah malam, berdiri di sudut kamar, menatap Kasman dengan mata merah yang menyala. Kadang-kadang mereka muncul dalam mimpi Kasman, berbisik, "Kami sudah mengambil apa yang kami inginkan. Sekarang giliranmu." Seiring waktu, harta yang dulu melimpah mulai menghilang. Tuyul-tuyul itu tidak lagi bekerja untuknya, dan apa yang pernah ia miliki perlahan habis. Kasman hidup dalam kemiskinan yang lebih parah dari sebelumnya, dihantui oleh penampakan tuyul setiap malam. Mereka selalu ada di sana, di sudut-sudut gelap rumahnya, tertawa, mengejek, dan sesekali muncul di cermin, seolah-olah mengingatkannya bahwa persekutuan itu tak akan pernah bisa diputus. Kasman akhirnya hidup dalam kegilaan. Setiap malam ia terjaga, takut akan kedatangan tuyul-tuyulnya, yang kini bukan hanya sekadar pembawa harta, tapi juga pembawa teror. Ia tak hanya kehilangan kekayaannya, tapi juga jiwanya, terkunci dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Dari kisah ini kita belajar bahwa tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan dan kekayaan. Persekutu dengan kekuatan gelap hanya akan membawa bencana. Kasman adalah contoh dari seseorang yang membayar harga terlalu mahal untuk kekayaan duniawi, kehilangan orang yang ia cintai, dan akhirnya kehilangan dirinya sendiri. Setan dan makhluk gaib seperti tuyul tidak pernah memberi tanpa mengambil sesuatu yang jauh lebih berharga. Hati-hati terhadap pilihan yang kita buat, karena konsekuensi dari persekutuan dengan kegelapan selalu lebih menakutkan dari yang kita bayangkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Jumat Kliwon agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya yang pasti akan lebih mencekam.